Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel YouTube Nahdi Nusantara dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kali ini konten kami masih eksis di wisata religi dan masih di seputar Kanjeng Sunan Bonang. Kali ini kami akan membuat konten wisata religi ini di seputar komplek makam Nyai Ageng Maloko yang berada di wilayah Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Deskripsi kami ambil dari sumber primer, yakni sebuah buku yang berjudul Menggali Warisan Sejarah Kabupaten Rembang untuk Pengembangan Objek Wisata, karya tim peneliti. Kolaborasi antara Kantor Pariwisata Kabupaten Rembang dengan Pusat Studi Sejarah dan Budaya Maritim Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah pada tahun 2003 Masehi. Buku ini telah diseminarkan pada hari Kamis 18 Desember tahun 2003 Masehi di Pendopo Kabupaten Rembang dan telah diperbaiki sesuai saran, sanggahan, tambahan dari para peserta seminar. Komplek makam Nyai Ageng Maloko. Menurut cerita yang berkembang di dalam masyarakat, Nyai Ageng Maloko merupakan anak pertama Kanjeng Sunan Ngampel yang nama aslinya adalah Siti Syariah. Ia memiliki 3 adik, yaitu Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Nyai Ageng Manila, yakni istri Sunan Kalijaga. Tidak berbeda dengan saudara-saudara laki-lakinya. Nyai Ageng Maloko sebagai keturunan ulama besar juga merupakan seorang mubalighah Islam yang kawentar. Dia memiliki semangat juang yang cukup tinggi untuk menyebarkan agama Islam, terutama di kalangan perempuan. Mula-mula ia ikut menyebarkan Islam di daerah Ampel Denta, yakni Surabaya, bersama orang tuanya. Oleh orang tuanya, ia dikawinkan dengan salah satu muridnya yang bernama Pangeran Wiranegara, yang merupakan anak Adipati Lasem yang bernama Wirabajra. Pada waktu Adipati Wiranegara masih beragama Hindu-Buddha, melamar Siti Syariah. Kemudian beliau diberi 3 syarat yang harus dipenuhi oleh Adipati
Wiranegara, yaitu 1. Pangeran Wiranegara harus bisa membaca syahadat, yakni harus masuk Islam. Kedua, dia, sang putri, yakni Siti Syariah, harus tetap diizinkan mengaji bagi kaumnya, yakni kaum perempuan. Syarat yang ketiga, dibuatkan tempat khusus untuk mengajar atau mengaji dan membuat kain tenun bagi kaumnya di tepi pantai. Atas persyaratan tersebut, maka didirikanlah sebuah tempat pendidikan Islam bagi kaum perempuan di wilayah desa yang diberi nama Gedung Mulyo di Dukuh Caruban. Setelah menjadi istri Adipati Wiranegara, namanya diubah menjadi Siti Malokhah atau dialek Jawa menjadi Maloko. Masyarakat sekitar menyebut Nyi Ageng Maloko. Ketika Adipati Wirabajra meninggal, maka Pangeran Wiranegara segera pulang ke Lasem untuk menggantikan kedudukan ayahandanya sebagai Adipati di Lasem. Pada saat pemerintahannya, pusat kadipaten dipindahkan ke Binangun. Ia menjabat pemerintah Lasem selama 5 tahun. Ia wafat pada tahun 1479 Masehi. Oleh karena putranya masih kecil, yaitu seorang putri yang bernama Solihah, sedangkan anak yang kedua meninggal dunia, maka pemerintahan Lasem dipegang oleh Nyai Ageng Maloko sendiri yang pada waktu itu usianya masih 28 tahun. Pada tahun 1480 Masehi, ibu kota kadipaten dipindahkan lagi ke Lasem oleh Nyai Ageng Maloko. Pusat pemerintahannya berada di kawasan Caruban, dekat dengan kediaman Pangeran Santipospo yang menduduki jabatan semacam laksamana yang waktu itu dipercaya dikasihi oleh Dewi Laut. Pangeran Santipospo juga masih memiliki hubungan kerabat dengan suami Nyai Ageng Maloko, sehingga mereka memiliki hubungan yang akrab. Sementara itu, setelah Putri Solihah dewasa, ia diberi istri oleh Arya Jimbun atau Raden Patah, yang kemudian menjadi Sultan Demak. Selama pemerintahannya, Nyai Ageng Maloko membangun sebuah gedung dan taman yang diceritakan dekat dengan tempat pemujaan Sang Hyang Baruno atau Dewa Laut yang diberi nama Taman Sitoresmi, yang untuk masa selanjutnya juga disebut Taman Caruban. Nyai Ageng Maloko meninggal pada usia 39 tahun. Setelah itu kedudukan Adipati digantikan oleh Pangeran Santipospo dan didampingi oleh adiknya. Yang bernama Santiyogo. Menurut cerita, juru kunci makam Nyai Ageng Maloko, Pangeran Santiyogo inilah yang disebut sebagai Sayyid Abu Bakar atau Sunan
Kajuran yang menggantikan kedudukan Nyai Ageng Maloko sebagai Adipati Lasem. Setelah meninggal Nyai Ageng Maloko, dimakamkan di Caruban yang termasuk dalam wilayah Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Makam Nyai Ageng Maloko berada di dalam sebuah cungkup yang terdapat pada bagian yang paling utara dari komplek pekuburan. Bangunan cungkup dibuat dengan menggunakan batu bata merah. Namun demikian, saat ini di tembok batu bata tersebut sudah dilepa dengan semen. Cungkup ini dibangun lebih tinggi daripada makam-makam di sekitarnya. Di dalam cungkup itu hanya terdapat satu makam, yakni makam Nyai Ageng Maloko. Jirat dan nisan makam ini tampaknya bukan aslinya, tetapi sudah diperbaharui. Menurut penuturan juru kunci makam Nyai Ageng Maloko di daerah Lasem, tepatnya Dusun Caruban, inilah dia membuka pesantren putri yang tidak jauh yang tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat Lasem, tetapi juga santrinya yang berasal dari luar daerah seperti Putri Sunan Muria Komariah, Putri Sunan Kudus Sundaria, dan bahkan ada santriwati dari Minangkabau. Seperti diketahui bahwa Sultan Mahmud dari Minangkabau adalah murid dari Sunan Bonang. Ketika ia pulang ke Minangkabau, ia mengajak wanita-wanita Minangkabau untuk belajar di pesantren Maloko, sehingga pesantren ini bertambah banyak. Di luar cungkup itu terdapat banyak makam dengan nisan kuno yang seusia dengan nisan yang terdapat di makam Said Abu Bakar. Selain itu juga bisa ditemukan berbagai macam peninggalan pra-Islam seperti beberapa buah lingga dan benda-benda purbakala lainnya. Komplek makam Nyai Ageng Maloko itu juga dikelilingi oleh pagar yang aslinya berupa bata merah kuno. Meskipun sayang sekali sekarang sudah dipugar dan dilepo dengan semen sehingga tidak menampakkan keasliannya. Di luar pagar komplek makam Nyai Ageng Maloko terdapat pekuburan umum
yang diantaranya juga terdapat nisan kuno yang mungkin sesuai dengan nisan-nisan yang ada di dalam tembok keliling. Demikian deskripsi wisata religi makam Ki Ageng Maloka yang berada di Dusun Caruban, Desa Gedong Mulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Jangan lupa di subscribe, tombol lonceng hitamnya sekali saja. Di like secara penuh, diberi komen di bawahnya, dan di-share ke sesama teman dan sahabat. Demikian, jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya, kami admin channel YouTube Nadi Nusantara mengaturkan mohon maaf, beribu maaf, dan disertai untayan doa terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah ahsana jaza wa jazakumullah khairan katsira. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam, alafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.